Bagaimana caranya pekerjaan itu bernilai ibadah? Yang pertama, niatkan pekerjaan itu lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap aktivitas kita mulai dengan basmalah dan kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap pekerjaan yang kita awali dengan basmalah, maka dia bernilai ibadah. Seorang pegawai, seorang hari ini yang wira swasta, seorang pedagang hari ini, dia langkahkan kakinya meninggalkan rumahnya dengan ucapan Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Engkau ya Allah, aku langkahkan kakiku ke tempat aktivitas usahaku hari ini, maka itu sudah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan, yang maha memiliki kekuatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang kami muliakan, semoga kita semua selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita semua, dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersalawat kepada Nabi di dunia ini, besok di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah sesuai dengan yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada siang hari ini kita angkat tema bekerjalah sesuai dengan tuntunan syariah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam ajaran Islam, Islam tidak pernah mengajarkan kepada kita tentang hal berpangku tangan terhadap hidup dan kehidupan kita. Di dalam ajaran Islam kita tidak temukan orang disuruh untuk meminta-minta atau berhayal dengan hanya mengumpulkan, jikalau andai kata umpama misalnya
Andai kata aku punya uang, besok akan aku belikan rumah baru untuk orang tuaku. Tapi kita tak mau berusaha. Berhayal ingin mendapatkan rumah, berhayal ingin mendapatkan sesuatu, tapi usaha tak ada, bekerja tak mau, hanya mengharapkan pamrih dari orang lain. Maka di dalam ajaran Islam ini tak pernah kita temukan. Tapi ajaran Islam mengajarkan kepada kita, berusahalah kamu sekuat tenagamu. Bahkan di dalam Al-Quran Allah tegaskan kepada kita di surah Al-Jum'ah, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila selesai engkau melaksanakan ibadah solat, solat wajib, solat merupakan perintah Allah, tapi setelah mengerjakan ibadah solat, kata Allah, fantasiru fil ard, carilah karuniaku, kata Allah, carilah rezeki yang sudah aku berikan kepada engkau, kata Allah, carilah apapun yang sudah aku berikan di dunia ini untuk manusia, agar kamu mendapatkan kebaikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kaum muslimin, tidak ada ajaran Islam mengajarkan kepada kita untuk meminta-minta, untuk berpangku tangan, untuk berhayal, untuk mendapatkan sesuatu kebaikan yang sudah Allah berikan kepada manusia. Tapi tugas kita disuruh oleh Allah berusaha selesai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Namun di dalam ajaran Islam, setiap aktivitas pekerjaan, usaha yang kita kerjakan di dunia ini ada nilai ibadahnya di sisi Allah. Kalau kita mau melaksanakannya sesuai dengan tuntunan Allah yang diajarkan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun profesi kita hari ini, kita hari ini sebagai pegawai negeri, kita sebagai pegawai swasta, kita wirausaha atau yang lain sebagainya, semua itu bernilai ibadah andai kata kita ikuti tuntunan Allah yang diajarkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap gerak-gerik daripada umat Islam itu dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ketika kita melakukan aktivitas pekerjaan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya pekerjaan itu bernilai ibadah? Yang pertama, niatkan pekerjaan itu lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap aktivitas kita mulai dengan basmalah dan kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap pekerjaan yang kita awali dengan basmalah, maka dia bernilai ibadah. Seorang pegawai, seorang hari ini yang wira swasta, seorang pedagang hari ini, dia langkahkan kakinya meninggalkan rumahnya dengan ucapan bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama engkau ya Allah, aku langkahkan kakiku ke tempat aktivitas usahaku hari ini, maka itu sudah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan, yang maha memiliki kekuatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu melangkahkan kaki kita dari rumah menuju tempat kerja kita, itu karena Allah. Andai kata kaki ini tak bisa bergerak, tentu tak sampai kita ke tempat usaha kita, ke tempat kerja kita. Nah, setelah kita mampu sampai ke tempat usaha kita tadi, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja hanya milik Allah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam yang sudah menyampaikan saya ke tempat pekerjaan saya. Maka kalau ingin setiap aktivitas gerak-gerik kita bernilai ibadah, termasuk usaha kita, maka awali dengan bismillah dan akhiri dengan hamdalah. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Yang kedua,
Kalau ingin pekerjaan kita itu bernilai pahala di sisi Allah, maka jujur dalam segala aktivitas usaha kita. Seorang pegawai negeri jujur dalam melaksanakan tugasnya. Karena semua kita ini ketika masuk dalam dunia usaha kita, ada akad yang kita ucapkan, ada janji yang kita sebutkan. Seorang pegawai negeri ada janjinya, janji untuk melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang dibuat oleh undang-undang negara. Pegawai swasta berjanji sebelum beraktivitas dia teken kontrak dengan ownernya, dengan orang yang memberikan pekerjaan kepadanya, maka dia tunaikan janjinya atas apa yang sudah dia sepakati. Begitu seterusnya, semua kita ini memiliki janji terhadap apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini. Maka kejujuran nilai tertinggi setiap kali kita beraktivitas di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Ahzab di ayat yang ke-70. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman kepadaku, kata Allah, bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Menurut Imam Syekh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Ibnu Katsir, perbuatan itu tidak hanya dalam bentuk kejujuran ucapan saja, tapi semua tindak tanduk kita harus kita lakukan dengan kejujuran. Berkata jujur, berbuat jujur, berjanji jujur, dan lain sebagainya. Maka orang yang hari ini dia tinggikan nilai kejujuran setiap kali dia berusaha, maka insya Allah usahanya berkah di hadapan Allah, dan sungguh usaha itu akan maju, karena orang yang jujur akan disenangi oleh orang lain. Pedagang yang jujur, dia akan berkata, Pak, ini harganya sekian, kenapa dia murah? Karena memang kualitasnya tak baik. Ketika dia katakan ini harganya mahal sedikit, Pak, kenapa? Karena barang ini kualitasnya lebih baik dari barang yang sebelumnya. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sebagai saudagar kaya. Ketika Nabi SAW berdagang, Nabi jujur mengatakan, ini barangnya baik, belilah sesuai dengan kualitas dari barangnya. Ini barangnya sangat tidak baik, kalau kau mau membelinya, maka belilah sesuai dengan apa yang sudah engkau lihat terhadap kualitas barang ini. Ini yang harus kita lakukan ketika kalau hari ini kita berusaha ingin mendapatkan simpatik dari orang lain, maka kejujuran nilainya tinggi di hadapan Allah, dan juga merupakan sesuatu kebaikan ketika kita menyampaikan kepada orang lain. Jujur dalam berusaha, insya Allah hidup kita selamat di dunia dan juga selamat pula di akhirat. Bukankah semua kita selalu mengangkat tangan ketika imam berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berikan keselamatan aku dalam beragama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi rizqina wa qablatan qablal maut. Kita minta keberkahan pula dalam rezeki kita ketika kita berdoa. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali kita mencari dari usaha yang kita lakukan, kejujuran kadang-kadang kita lupakan. Padahal berkahnya rezeki yang diberikan oleh Allah, kuncinya adalah kejujuran terhadap nilai-nilai yang ada pada diri kita itu sendiri. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, kalau ingin mendapatkan kebaikan dalam usaha pekerjaan kita, maka optimislah kita dalam pekerjaan kita dan penuh dengan tanggung jawab. Karena orang yang beriman kepada Allah, semua aktivitasnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji, dan janji akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pegawai negeri, kita akan bertanggung jawab tidak hanya kepada atasan, maka pertanggungjawabannya besok kepada Allah Subhanahu wa taala.
hari ini kita tak bertanggung jawab dengan kejujuran yang kita lakukan terhadap pekerjaan kita, besok Allah akan tuntut. Maka siapapun hari ini, apapun profesi kita, tanggung jawab itu penting. Ketika hari ini kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita, maka selamatlah kita. Di dunia kita selamat, di akhirat juga kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 3 hal ini dapat kita lakukan dalam aktivitas kita berusaha di muka bumi ini, bekerja di muka bumi ini, dan mudah-mudahan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم بأحسن الخاتمة ولا تهتن علينا أجلنا وأعمالنا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.